Kota ini tidak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu jalanan menyala sepanjang malam, klakson bersahut-sahutan, dan layar-layar raksasa terus menampilkan wajah-wajah asing yang berusaha terlihat bahagia. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, selalu ada ruang-ruang kecil yang sunyi, tempat orang-orang meletakkan lelahnya, sekaligus menyembunyikan lukanya. Nara menemukan ruang itu di sebuah kafe kecil di sudut jalan, tempat aroma kopi bercampur dengan suara hujan yang menetes dari kanopi. Dharma menemukannya di meja kerja penuh sketsa, di mana garis-garis yang ia gambar terasa lebih jujur daripada kata-katanya sendiri. Mereka tidak mencari satu sama lain. Mereka bahkan tidak menyadari betapa kesunyian yang mereka bawa begitu mirip. Namun, pertemuan sederhana, sebuah percakapan singkat, yang diwarnai jeda panjang, menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah mereka duga. Ruang sunyi yang perlahan menjembatani jarak di antara mereka. Dan di kota yang selalu terburu-buru ini, cinta terkadang justru tumbuh diam-diam, tanpa banyak kata, tanpa rencana, hanya dengan keberanian untuk duduk bersama dalam diam. Hujan baru saja reda sore itu, meninggalkan jejak aroma tanah basah yang samar tercium di sela-sela bangunan tinggi. Nara menarik napas panjang saat melangkah keluar dari halte bus, menyibakkan rambutnya yang lembab. Jaket tipis yang ia kenakan tidak cukup melindunginya dari udara dingin yang menusuk. Namun, di tengah langkah-langkah orang yang tergesa, ia berjalan perlahan. Hari itu melelahkan. Deadline iklan yang ia susun sejak seminggu lalu ditolak klien. Revisi menumpuk, presentasi ulang sudah dijadwalkan besok pagi. Tapi entah mengapa, langkah kakinya justru berhenti di sebuah kafe kecil di pojok jalan tempat yang jarang ia singgahi. Tapi lampu hangat di balik kaca, jendelanya memanggil. "Cappuccino satu, dinein," ucap Nara pelan setelah membuka pintu dan disambut aroma kopi yang menenangkan. Barista tersenyum singkat lalu menyiapkan pesanan. Nara memilih meja di sudut, menaruh tas kerjanya, dan menyalakan laptop. Pekerjaan menunggu, tapi pikirannya masih kusut. Bel berbunyi saat pintu kembali terbuka. Seorang pria masuk, jas hitamnya sedikit basah di bagian pundak. Ia terlihat seperti baru keluar dari rapat panjang, serius, kaku, dan terasing dari keramaian. Tatapannya menyapu ruangan sebelum akhirnya berhenti pada meja kosong tepat di sebelah Nara. Americano, panas, suaranya dalam, tegas, singkat. Nara sempat melirik tanpa niat. Ada sesuatu pada ekspresi pria itu, seolah ia terbiasa hidup dalam ketenangan, tapi menyimpan gelombang yang tidak pernah benar-benar reda. Mereka duduk bersebelahan, dipisahkan satu meja kecil. Tidak ada kata sapaan, hanya bunyi hujan yang kembali menetes pelan di luar jendela. Nara mencoba fokus pada layar laptop, jari-jarinya mengetik asal, sedangkan pria itu membuka map berisi sketsa bangunan yang rumit. Sesekali tatapan mereka bertemu, sekilas, singkat, canggung. Seakan dunia di luar sana bergerak terlalu cepat, sementara di ruangan itu waktu melambat. Nara menunduk lagi, pura-pura sibuk. Dharma, nama pria itu, meski Nara belum tahu, menarik napas panjang, membiarkan aroma kopi panasnya mengisi ruang di antara mereka. Dan tanpa ada yang berusaha memulai percakapan, mereka sama-sama tahu ada semacam keheningan yang tidak asing, tapi justru terasa menenangkan. Bersambung di bab 2, riuh yang menyembunyikan sepi.